ومقدار حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأموالهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam dihaturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambung kajian tafsir surat Yasin, masih di dalam ayat yang menceritakan tentang Habibun Najjar, tentang seorang yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan hidayat melalui utusan-utusan yang dikirim oleh Nabi Isa alaihi salam ke kota Antakya. Habibun Najjar, setelah mereka melihat bahwasannya penduduk kota Antakya tidak mau ikut, tidak mau beriman kepada utusan-utusan Nabi Isa alaihi salam, yang mana utusan Nabi Isa telah berdakwah di kota tersebut kurang lebih hampir 10 tahun. 10 tahun lamanya berdakwah, namun tidak ada yang mengikuti mereka. Akhirnya Habibun Najjar, di akhir cerita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beliau mendatangi kaumnya sendiri dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau ditanya oleh kaumnya, penduduk kota Antakya, apakah kamu mengikuti agama mereka, wahai Habibun Najjar? Habib menjawab, bagaimana aku tidak mengikuti, bagaimana aku tidak menyembah. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani, bagaimana aku tidak menyembah zat yang menciptakanku. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya
kalian semua akan kembali. Habibun Najjar rahimahullah, di dalam ayat ini beliau menyebutkan bahwasannya termasuk tanda kebesaran Allah yaitu adalah ciptaan yang Allah ciptakan. Ciptaan yang Allah ciptakan. Oleh karena itu di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menantang umat manusia yang tidak mau iman kepada Allah atau yang memiliki sifat sombong untuk menciptakan seperti ciptaan Allah. Ciptakan silahkan seperti ciptaan Allah. Paling kecil ciptaan Allah, serangga yang kita lihat, kata Allah, itu coba ciptakan. Termasuk tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah adalah ciptaan-ciptaan Allah. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian akan kembali. Diingatkan sama Habibun Najjar bahwasannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali kepada Allah. Jadi sama Habibun Najjar diingatkan, aku menyembah zat yang menciptakanku dan Tuhan yang kepadanya kalian akan kembali. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yuqizun. Apakah aku pantas untuk menyembah Tuhan selain dirinya, yang mana yuridnir rahman, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan satu madarat untukku, tidak ada siapapun yang bisa menghalangi keinginan Allah tersebut. Yuridnir rahmanu bidurrin. Habib An-Najjar mengatakan, apakah pantas aku menjadikan Tuhan selain Allah, yang mana jika Allah menginginkan aku terkena madarat, tidak ada yang bisa menghalangi keinginan Allah tersebut. Kenapa Habib An-Najjar menyebutkan alasan ini? Di awal cerita pernah atau sudah kita ceritakan bahwasannya salah satu penyebab Habibun Najjar masuk ke dalam atau menyembah Allah Subhanahu wa taala, ikut agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, padahal beliau sebelumnya dulunya adalah penyembah berhala. 70 tahun beliau orang yang membuat memahat berhala selama 70 tahun. Jadi tukang muat Tuhan, tukang muat Tuhannya mereka. 70 tahun, anaknya sakit, semua dokter tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit anaknya. Datang utusan Nabi Isa membawa mukjizat Nabi Isa, bisa menyembuhkan penyakit anaknya Habibun Najjar. Dari situ akhirnya beliau mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Tuhan-Tuhanku selama ini yang aku buat dan bisa menyembuhkan penyakit anakku. Tapi ketika dia meminta kepada Allah, iman kepada Allah, seketika penyakit anaknya sembuh. Makanya beliau sebutkan ini alasan. Yuridnir rahmanu bidurrin. Apakah pantas aku untuk menyembah Tuhan selain Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala jika ingin memberikan atau mencobaku dengan satu cobaan, tidak ada yang bisa menghalangi keinginan Allah tersebut. Di hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala lebih jelaskan lagi, seperti yang diriwayatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, wahai bani Adam, jika kata Allah semua umat manusia dari Nabi Adam alaihi salam sampai ke akhir manusia terakhir kumpul semua untuk, kata Allah, untuk menghalangi
apa yang ingin aku tuliskan untukmu, mereka tidak akan bisa menghalangi. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah kalau menginginkan sesuatu, nah sedunia ini menghalangi atau mencoba untuk tidak untuk menghalangi keinginan Allah tersebut, maka tidak akan bisa, karena yang menginginkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin memberi seorang hamba madarat, sedunia tidak bisa menghalangi. Kebalikannya, Allah menginginkan hamba tersebut mendapatkan manfaat, sedunia tidak bisa menghalangi keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang ingin Kau berikan. Kalau Allah ingin memberikan kita sesuatu, bagaimanapun caranya pasti sampai ke kita. Fulan menghalanginya, ini tutup jalan ini. Sampai itulah. Kalau Allah pengen rezeki tersebut atau hal tersebut sampai ke kita. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi ya Allah jika kamu tidak ingin memberi. Kalau Allah tidak pengen barang ini sampai ke kita, tidak bakal sampai. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Orang yang berusaha dengan sangat luar biasa ekstrim usahanya, tidak bakal bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadikan Habibun Najjar termasuk alasannya dia iman kepada Allah. Ketika Allah menginginkan anakku sakit, tidak ada yang bisa mengobati. Semua dokter tidak bisa. Berhala-berhalanya yang dia sembah, apalagi ma yanfa' wa la yadur. Tapi ketika meminta kepada Allah, langsung seketika anaknya yang lama sakit sembuh berkat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini ma'asyiral hadirin, kenapa para ulama itu sering mengajak kita, para masyayikh, para ulama, para guru, mengajak kita untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah udah cukup. Jangan terlalu banyak bersandar kepada manusia. Jangan mengandalkan manusia. Kadang manusia yang kita andalkan pas kita lagi butuh tidak bisa diandalkan. Kadang kita yakin atau kita 100% ini masalah akan mulus kalau lewat dia misalnya. Ternyata Allah tutup. Allah buka pintu yang kita tidak kira-kira, yang tidak kita sangka-sangka, dan tentunya dari situ Allah bukakan rezeki kita. Yang kita kira ini akan menyalurkan rezeki kita, Allah tutup di situ. Menunjukkan bahwasannya setiap urusan kita harus kita pasrahkan, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Dar, Ya Nafi. Termasuk nama daripada Asmaul Husna, wahai zat yang maha memberikan madarat dan zat yang maha memberikan manfaat. Nah, ini sebab imannya Habibun Najjar. Wa ma liya yuridnir rahman bi dhurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yuqidun. Inni idzan lafi dhalalin. Kalau aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakanku dan Tuhan yang kepadanya kita semua akan kembali, Tuhan yang jika menginginkan sesuatu tidak ada yang bisa menghalanginya, maka aku adalah orang yang sangat sesat. Nah, jadi beliau sebutkan dalam dua ayat ini 3 tanda kebesaran Allah. Kalau aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakanku, tanda pertama. Kemudian, kalau aku tidak menyembah Tuhan yang kepadanya, yang sudah sampai ke surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apa diriwayatkan lagi bahwasannya yang dibunuh ini bukan hanya Habibun Najjar, kan, tetapi 3 utusan Nabi Isa juga dibunuh oleh penduduk kota Antioquia. 10 tahun sudah berdakwah. Artinya tidak ada yang iman, dakwahnya menurut pandangan manusia tidak berhasil, tapi diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi urusan dakwah, hasil dari dakwah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya mengajak, tugas kita hanya menyebarkan, hanya menerangkan, menyampaikan. Tugas diterima atau tidak itu tugasnya Allah. Ada yang ikut atau tidak urusan Allah. 10 tahun ini utusan Nabi Isa berdakwah di tengah kaumnya, dibantu oleh Habibun Najjar, orang setempat, tapi mereka tidak iman kepada 4 orang ini. Dah diterima, ditangkap, dilempari batu. Ada riwayat ditangkap, dibakar hidup-hidup. Ada riwayat yang mengatakan ditangkap dan dibelah 2, disiksa mereka sampai meninggal karena berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah abadikan ceritanya di dalam Al-Qur'anul Karim biar jadi contoh buat kita semua. Allah abadikan di surat Yasin, terkenal cerita Sahibu Yasin. Cerita Yasin maksudnya ya Habibun Najjar beserta 3 utusan murid Nabi Isa alaihissalam. Inni amantu bi rabbikum fasma'u. Aku iman kepada Tuhan kalian, jadilah kalian saksi atas keimanan. Ditangkap, dibunuh, kemudian setelah Habibun Najjar meninggal, qila dukhulil jannah. Allah yang menyampaikan apa yang terjadi kepada Habib setelah beliau meninggal. Kata Allah, setelah Habib meninggal dunia, udkhulil jannah. Dapat perintah dari Allah langsung untuk masuk surga. Qila udkhulil jannah. Nah, ini ayat ini setelah Habibun Najjar dan utusan Nabi Isa meninggal dunia. Kata Allah, setelah mereka dibunuh, langsung diperintahkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ya laita qaumi ya'lamu. Habibun Najjar sudah meninggal pun itu masih berharap kaumnya tahu apa yang dia dapatkan dari pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Habibnya sudah meninggal. Ketika dia sudah meninggal, dia masih berangan-angan, masih berharap kaumnya itu tahu apa yang beliau terima dari pemberian Allah setelah beliau meninggal dunia. Qala, berkata, siapa yang berkata di sini? Habib yang barusan dibunuh. Habib berkata, ya laita qaumi ya'lamu. Coba saja kaumku tahu apa yang Allah berikan kepadaku. Bima ghafara li rabbi, apa yang sudah Allah berikan kepadaku daripada ampunan-ampunan. Wa ja'alani minal mukramin, dan Allah telah menjadikanku termasuk hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah. Ini pesan dari Habib setelah beliau meninggal dunia dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Disampaikan oleh Allah kepada kita. Jadi ini pesan yang sudah meninggal. Pesan orang yang sudah meninggal dunia, cerita kabar yang disampaikan oleh orang yang meninggal dunia dengan apa yang mereka terima dari pemberian Allah setelah mereka meninggal. Mereka pengen kita dengar. Nah, makanya diceritakan sama Allah di dalam Al-Qur'an. Habib dibunuh. Habib dibunuh. Tidak bisa dia nyampaikan kaumnya, apalagi kepada umat Nabi Muhammad, apa yang beliau terima daripada pemberian Allah. Allah wakilkan, Allah sampaikan melalui Al-Quran apa yang ingin disampaikan oleh Habibun Najjar. Apa yang ingin disampaikan oleh Habibun Najjar? Habibun Najjar ingin menyampaikan kepada kita bahwasannya pemberian balasan dari Allah itu sangat luar biasa sekali. Itu
pesan dari Habib untuk semua umat manusia yang hidup setelah. Beliau udah meninggal, tidak bisa nyampaikan, tidak bisa hidup lagi. Allah wakilkan. Allah wakilkan. Kasus ini persis terjadi kepada sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan di salah satu hadis bahwasannya selesai peperangan Uhud, 70 kurang lebih 70 sahabat Nabi yang meninggal. Peperangan Uhud di tahun ketiga Hijriah, 70 sahabat Nabi meninggal. Itu kata Nabi menceritakan salah satu atau termasuk dari yang meninggal dunia ada sahabat yang bernama Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram, ayahnya sahabat Nabi yang bernama Jabir. Terkenal sahabat Jabir bin Abdullah atau bin Abdullah. Bin Abdullah ini meninggal di peperangan Uhud. Nabi ceritakan Abdullah ini ketika meninggal dunia di peperangan Uhud menghadap Allah, ruhnya langsung istilahnya Allah tawari, pengen apa kau ya Allah? Karena diriwayatkan beliau ketika meninggal luka di tubuhnya itu lebih dari 70 luka. Artinya dan lukanya di depan semua, tidak berlari. Meninggal ketika rohnya menghadap Allah, ditawari langsung sama Allah, wahai Abdullah, apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Apa kata Abdullah bin Haram? Ya Allah, yang aku inginkan sekarang ini, aku hidup lagi. Habis itu bukan hidup lagi pengen kawin lagi, bukan hidup lagi, aku hidup lagi ya Allah, sehingga aku bisa kembali jihad bersama Rasulmu Nabi Muhammad dan meninggal lagi dalam keadaan syahid. Itu yang dia pengen dihidupkan lagi, habis itu jihad lagi sama Nabi, meninggal lagi. Kata Allah, kalau itu aku tidak bakal kabulkan. Kenapa? Karena sudah Allah tetapkan dari azal bahwasannya yang sudah meninggal dunia tidak akan kembali hidup kembali. Sudah hidup lagi sudah meninggal tidak bakal hidup lagi. Kalau begitu ya Allah, ini Abdullah bin Amr, tolong sampaikan kepada teman-temanku yang masih hidup untuk jangan sampai mereka menelantarkan atau menjauhi, membiarkan Nabi Muhammad sendirian ketika jihad fisabilillah. Tolong sampaikan kepada teman-temanku yang masih hidup, harus serius ketika jihad fisabilillah, jangan nanggung-nanggung, korbankan semua yang kalian miliki demi jihad di jalan Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta pesannya disampaikan. Allah turunkan ayat Al-Qur'an di surat Al-Imran. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihin. Kata Allah, jangan kalian kira orang yang gugur di medan pertempuran itu mati. Mereka hidup. Ahya, mereka yurzaqun, mereka dapat rezeki dari Allah. Farihin, mereka senang. Itu pesan yang ingin disampaikan oleh Abdullah bin Haram kepada sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah wakilkan, Allah sampaikan melalui ayat suci Al-Qur'an. Sama kasusnya dengan Habibun Najjar, ketika beliau habis dibunuh, udah meninggal dunia, dapat surganya Allah, dimuliakan sama Allah, pengen kaumnya tahu. Oi, coba kaum aku tahu. Coba warga setempat tahu apa yang Allah berikan kepada aku. Ampunan apa yang Allah. Karena Habibun Najjar puluhan tahun nyembah berhala. Tapi ketika iman kepada Allah, tulus imannya kepada Allah, meninggal dalam keadaan syahid, dihapus semua dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kepengen kaumnya tahu.
coba saja kaumku tahu apa yang aku terima dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu arti dari ayat yang berbunyi qala ya laita qaumi ya'lam bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kata Habib, andai saja kaumku tahu apa yang Allah berikan kepadaku dan bagaimana Allah menjadikan aku termasuk dari orang-orang yang dimuliakannya. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Selesai sudah cerita Habib. Allah sekarang lanjutkan cerita apa yang Allah bakal kirimkan, apa yang Allah bakal takdirkan untuk kaum kota Antakiyah yang membunuh Habibun Najjar dan membunuh utusan Nabi Isa alaihi salam. Kata Allah, wa ma anzalna ala qaumi, kami tidak turunkan kepada kaumnya Habib min ba'dihi, setelah Habib meninggal dunia, min jundin, kami tidak turunkan pasukan dari langit. Kami tidak turunkan pasukan dari langit, kata Allah, untuk membalas perbuatan mereka. Kami tidak turunkan malaikat. Wa ma kunna munzilin, dan kami tidak akan pernah menurunkan malaikat pasukan dari langit untuk mengazab satu kaum. Tidak pernah kami turunkan. In kanat illa sayhata wahidah, cukup bagi kami untuk menghukum kaum Habibun Najjar dengan kami turunkan atau kami berikan siksaan kepada mereka sayhatan wahidah, satu teriakan dari malaikat. Yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Faidahum khamidun, habis dengar teriakan Jibril mereka semua binasa, hancur debu. Jadi Allah sebutkan di dua ayat ini hukuman untuk kaum penduduk kota Antakiyah yang tidak mau iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena udah didatangi utusan Allah, udah diajari, udah ditunjuk tahu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, masih tidak mau iman, bahkan dibunuh utusan Allah, utusan Nabi Isa, dibunuh orang yang berdakwah kepada mereka Habibun Najjar. Allah tidak mungkin diam. Allah tidak mungkin diam. Semua pasti ada nilai dan ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, setelah Habibun Najjar dibunuh, setelah utusan Nabi Isa dibunuh oleh mereka, kami tidak perlu untuk menurunkan pasukan dari malaikat untuk menghancurkan mereka, tapi yang kami butuhkan hanya teriakan malaikat Jibril, maka mereka semua binasa, hancur. Malaikat itu makhluk yang besar, Pak. Malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Satu sayapnya menutupi setengah bumi. Sikok sayapnya menutupi setengah bumi. Dua sayapnya gelap gitu. Masih sisa 598 sayap. Nabi tidak melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya kecuali 2 kali. Yang pertama ketika pertama kali dilantik oleh Allah. Pertama kali dilantik oleh Allah, turun surat ayat Iqra, itu malaikat Jibril dengan bentuk aslinya. Yang kedua kali ketika Isra Mi'raj, dengan bentuk asli, memiliki 600 sayap. Makanya teriakannya cukup untuk menghancuri satu kota. In kanat illa sayhata wahid, yang kami turunkan untuk mereka penduduk kota Antakiyah hanya teriakan malaikat Jibril. Sayha itu ala wazn fa'la. Kalau di ilmu sharaf disebutkan bahwasanya wazn fa'la. Wazn fa'la itu untuk menunjukkan makna satu kali. Di Alfiyah bin Malik disebutkan wa fa'latun limarratin kajalsah. Wazn fa'la itu untuk menunjukkan satu kali. Jadi Jibril pun bukan teriak berkali-kali, tidak, teriak satu kali, dan teriaknya Jibril diturunkan kepada penduduk kota Antakiyah, faidahum khamidun, hancur lebur, binasa.
Jadi kata Allah, kami tidak perlu untuk menghukum, mengazab satu kaum, tidak perlu kami turunkan pasukan malaikat dari langit, tidak perlu. Dan kami tidak akan menurunkan pasukan dari langit untuk mengazab satu kaum. Nah, tapi apakah malaikat tidak pernah sama sekali turun ke muka bumi ini? Tidak. Pernah malaikat, ribuan malaikat turun ke bumi. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kapan itu? Ketika peperangan Badar. Peperangan Badar, ketika pertama perang yang sangat sengit antara Nabi melawan musyrikin Mekah, Allah turunkan 3.000 malaikat. Di ayat berikutnya, bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin, 5.000. Tapi 5.000 ini tidak ikut perang. Afwan, 5.000 ini ikut perang. Di peperangan Badar malaikat turun 5.000 malaikat dan melok perang. Di peperangan Nabi lain malaikat turun tapi tidak melok perang. Ini khususiyah untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk nabi-nabi lain ketika mereka didustai oleh kaumnya, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Hud, semua nabi didustai oleh kaumnya. Nabi Isa, utusan Nabi Isa dibunuh, itu Allah tidak turunkan malaikat sama sekali. Cukup dibinasakan sama Allah dengan teriakan Jibril. Kaum Nabi Saleh, Samud diteriaki oleh Jibril. Kaum Nabi Lut, Allah angkat. Habis itu Allah balik, Allah nyampakkan lagi ke bumi sambil dilempari batu dari api. Kata ceritanya pasukan malaikat turun ke muka bumi ini kecuali untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Kayak Allah mengatakan di ayat ini, kami tidak perlu menurunkan pasukan dari malaikat dan tidak pernah kami menurunkan pasukan. Wa ma kunna munzilin, dan kami tidak pernah menurunkan pasukan dari malaikat ke muka bumi ini kecuali untukmu wahai Muhammad. Ada lanjutannya, tafsirannya. Kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di peperangan Badar Allah turunkan 5.000 malaikat musawwimin. Diriwayatkan musawwimin itu dengan perlengkapan perang, pakai imamahnya warna kuning. Diceritakan oleh siapa? Oleh yang hadir di peperangan Badar. Ada beberapa sahabat yang masih musyrik di peperangan Badar, itu cerita, kami nyaksikan dia, kata dia. Kami nyingok kawan kami, tiba-tiba palanya kotel lewek. Palanya tanpa ada yang memegang jatuh. Yang ceritakan siapa? Yang ceritakan pasukan musyrikin. Waktu itu mereka masih musyrik, tapi habis itu masuk Islam. Setelah peperangan Badar masuk Islam. Dia yang nyingok kawannya, palanya nyapa deh. Itu malaikat. Jadi di peperangan Badar malaikat akan sahabat Nabi Muhammad SAW, Anas bin Malik atau Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, kami dengar di peperangan Badar itu kami dengar suara kuda, yang mana katik kudonya tidak katik. Kuda itu yang dibawa oleh sahabat di peperangan Badar cuma 2. Kuda cuma 2, unta 70 ekor. Pasukannya jumlahnya 313. Karena Nabi tidak niat nak perang, tapi tanpa disengaja terjadi peperangan. Musyrikin, wong Mekah, wong kafir musyrik 1.000 pasukan dengan perlengkapan yang full. 2 kuda, tapi sahabat dengar suara kuda rabinya. Kata Nabi, Jibril turun dari langit dengan kudanya. Malaikat Jibril pakai kuda. Jadi ayat ini maksudnya kami tidak pernah kami menurunkan untuk mengazab satu kaum malaikat pasukan dari langit, dan tidak akan kami turunkan maksudnya untuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk Nabi Allah turunkan. Di peperangan Badar mereka ikut perang, di peperangan lain mereka ada ikut perang, hanya turun untuk memberikan tumakninah, as-sakinah, ketenangan jiwa bagi sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau malaikat yang turun Pak, otomatis jiwa ini tentrem. Apa kita kalau di masjid tenang, karena masjid penuh dengan malaikat, tidak rungsing.
Kalau di pasar tempat ramai permaksiat dongsi, karena isinya setan. Kalau di malaikat, kalau di masjid isinya malaikat. Malaikat kalau turun sakinah wal waqar tumanina, ketentraman jiwa yang kita dapatkan. Di saat sedang berperang butuh ketentraman ini. Maka ya Allah turunkan malaikat untuk menenteramkan jiwa para sahabat. Tidak melok perang. Tapi di peperangan Badar malaikat ikut berperang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang diterima oleh kaum penduduk kota Antioquia setelah mereka tidak mau iman dengan utusan Nabi Isa dan membunuh mereka beserta Habibun Najjar. Allah balas, Allah hukum mereka dengan teriakan malaikat Jibril, in kanat illa sayhatan wahidah, yang kami butuhkan, yang kami turunkan untuk mengazab kaum penduduk kota Antioquia hanya satu teriakan, yaitu teriakan Jibril, fa idahum khamidun. Habis Jibril teriaki mereka, mereka hancur lebur. Nauzubillah min dzalik. Ini apa namanya? Sanksi atau ancaman dan kabar gembira untuk yang berada di jalan Allah dan mengajak orang lain ke jalan Allah. Cerita Habib ini kabar gembira bahwasanya setiap orang yang amalnya seperti Habibun Najjar akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh Habibun Najjar. Berdakwah, ngajak orang lain ke jalan yang baik, akan mendapatkan ampunan Allah dan akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Setiap orang yang tingkah lakunya, perilakunya seperti penduduk kota Antioquia, menghambat dakwahnya Allah, tidak mau patuh iman kepada Allah, itulah yang akan mereka terima balasannya, teriakan malaikat Jibril, na'udzubillah min dzalik. Walaupun untuk umat Nabi aman sih. Inilah hebatnya umat Nabi Muhammad. Untuk umat Nabi Muhammad yang kafir pun dapat rahmat Nabi, tak bakal ada teriakan malaikat Jibril. Amanlah umat Nabi ini. Yang kafir pun aman berkat rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi amannya di dunia, bukan di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak orang-orang soleh, jejak orang-orang baik, bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dari perilaku orang-orang yang tidak iman, tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghdina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.